Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip dan faktor-faktor pembentuk akhlak. Sebelum memasuki pada tahap prinsip-prinsip pembentuk akhlak, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pembentuk akhlak itu sendiri. Seperti pendapat dari Muhammad Ati Al-Abrosi yang dikutip oleh Abu Dinata, ia mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Artinya apa? Pembentukan akhlak itu sendiri bisa disamaartikan dengan suatu pendidikan atau mendidik akhlak kita sendiri begitu. Akhlak itu sendiri yaitu suatu perkara atau tingkah yang dibawa manusia itu sejak lahir. Sedangkan prinsip-prinsip akhlak sendiri terdiri dari berbagai macam. Di antaranya yaitu yang pertama, akhlak yang baik dan benar harus didasarkan dari Al-Quran, As-Sunnah, bukan dari tradisi ataupun aliran-aliran tertentu yang sudah tampak tersesat. Di sini sudah jelas bahwa pembentukan budi pekerti yang baik itu yang didasari atas lillahi ta'ala, artinya apa? Berdasarkan atas apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi, bukan dari suatu budaya atau yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya keseimbangan antara berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada makhluk Allah. Artinya di sini kita harus menyeimbangkan sikap kita kepada Allah, kepada sesama manusia, atau kepada sesama makhluk Allah yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Widi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Suryaningsih, NIM E20182255. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembentukan akhlak dalam Islam. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya akan bahas di sini adalah prinsip-prinsip pembentukan akhlak dalam Islam. Poin yang ketiga yaitu pelaksanaan akhlak harus bersamaan dengan akidah dan syariah. Karena ketiga unsur di atas itu merupakan bagian integral dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akidah, syariah, dan akhlak ini ya tidak dapat dibedakan. Dan ini merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam gitu. Nah, ketiganya itu ya yang termasuk akidah itu ya sebagai sistem kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Allah. Sedangkan syariat itu sebagai sistem atau nilai mengatur peraturan yang membahas tentang fungsi agama. Nah, sedangkan yang akhlak itu sebagai sistematika membaca arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh agama. Poin yang keempat yaitu akhlak dilakukan semata-mata karena Allah, walaupun objek akhlak adalah kepada makhluk. Sedangkan akhlak kepada Allah harus lebih diutamakan daripada akhlak kepada makhluk. Jadi maksud dari poin tersebut, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu semata-mata hanya karena Allah, hanya karena ridho Allah. Salah satu contohnya yaitu kita menolong orang, kita menolong sesama manusia. Itu hanya kita itu menolongnya itu karena Allah, bukan karena imbalan, bukan karena kita akan menerima sesuatu setelah menolong tersebut, bukan. Jadi menolong orang itu harus karena Allah. Contoh lainnya juga adalah sholat. Selain sholat itu kewajiban bagi seorang muslim, bagi setiap muslim, kita juga menerapkan sholat itu hanya karena Allah. Jadi bukan karena kayak seperti ingin dipuja-puja karena rajin sholat gitu. Jadi bukan karena itu. Jadi kita harus mengutamakan semua itu yang dilakukan kita itu hanya karena Allah.
Nah, untuk poin yang terakhir yaitu akhlak dilakukan menurut porsinya. Maksud dari poin ini yaitu dalam ajaran agama Islam kita itu berakhlak kepada semuanya itu adalah wajib yang diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagi seseorang yang memiliki akhlak, maka akan selalu disukai oleh sesama manusia. Salah satu contohnya yaitu berbakti kepada orang tua. Memang Islam itu menjadikan berbakti kepada orang tua itu suatu keharusan yang sangat besar bagi kita sebagai anak. Nah, sedangkan menolong teman itu juga suatu keharusan. Namun kita harus tahu mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu, apakah orang tua atau juga anak. Apakah orang tua atau teman. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.